Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang Sutta Pitaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandi Karunia Sugihartana. Salam sejahtera bagi kita semua, Sotihotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan latar belakang munculnya Sutta Pitaka. Sutta Pitaka merupakan bagian kedua dari 3 bagian Tipitaka, kitab suci agama Buddha. Sutta Pitaka berisikan lebih dari 10.000 sutta yang berisikan khotbah-khotbah, dialog, dan tanya jawab antara Buddha Gautama dengan para siswa, pertapa maupun orang lain. Berdasarkan Tipitaka itu sendiri, menyatakan bahwa konsili Buddhis pertama dilangsungkan tidak lama setelah Parinibbana Sang Buddha, dan konsili ini bertujuan untuk mengumpulkan semua aturan yang disampaikan Sang Buddha atau Vinaya dan ajaran-ajarannya atau Dhamma ke dalam 5 kumpulan. Sutta Pitaka berisi khotbah Sang Buddha yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Khotbah-khotbah tersebut sangat bervariasi dalam hal isinya karena disampaikan secara terpisah kepada orang-orang dengan kualitas pemahaman, situasi, dan kecenderungan yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kitab Sutta Pitaka. Sutta Pitaka dibagi ke dalam 5 kumpulan yang dikenal dengan istilah Nikaya. Kelima Nikaya tersebut adalah Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Yang pertama yaitu Digha Nikaya. Digha Nikaya merupakan buku pertama dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 34 sutta yang berisi tentang kisah panjang. Sutta-sutta di dalamnya dikelompokkan dalam 3 waga atau divisi, yaitu Silakandaga Waga, Mahawaga, dan Patika Waga. Silakandaga Waga berisi tentang moralitas dan terdiri dari 13 sutta. Sutta-sutta di dalam divisi ini terutama berisi khotbah Sang Buddha terkait berbagai topik moralitas, termasuk di dalamnya juga pembahasan mengenai pemahaman dan praktik spiritual yang keliru. Berikut adalah ke-13 sutta tersebut. 1. Brahmajala Sutta, 2. Samanapala Sutta, 3. Ambata Sutta, 4. Sonadanda Sutta, 5. Kuttadanta Sutta, 6. Mahali Sutta, 7. Jaliya Sutta, 8. Kasapa Sihananda Sutta, 9. Potapada Sutta, 10. Subba Sutta, 11. Kewada Sutta, 12. Lohika Sutta, dan 13. Tewija Sutta. Dari ke-13 sutta tersebut, terdapat beberapa sutta yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Brahmajala Sutta. Sang Buddha bersabda bahwa beliau mendapat penghormatan bukan semata-mata karena kesusilaannya, melainkan karena kebijaksanaan yang mendalam yang ditemukan dan dinyatakan. Beliau memberikan sebuah daftar berisi 62 bentuk spekulasi mengenai dunia dan pribadi dari guru-guru lain. Yang kedua yaitu Samanapala Sutta. Sang Buddha menerangkan keuntungan menjadi seorang biku dari tingkat terendah sampai tingkat arahat. Yang ketiga yaitu Ambata Sutta. Percakapan antara Sang Buddha dengan Ambata mengenai kasta yang sebagian memuat cerita tentang Raja Okaka, leluhur Sang Buddha. Yang keempat yaitu Kuttadanta Sutta. Percakapan dengan Brahmana Kuttadanta tentang ketidaksetujuan terhadap penyembelihan binatang untuk sajian. Yang kelima yaitu Mahali Sutta. Percakapan dengan Mahali mengenai penglihatan gaib. Yang lebih tinggi daripada ini adalah latihan menuju kepada pengetahuan sempurna. Dan yang terakhir yaitu Tewija Sutta. Sang Buddha memberikan penjelasan kepada 2 orang Brahmana muda tentang bagaimana jalan yang sebenarnya untuk terlahir di alam Brahma.
Jalan berupa praktik moralitas dan konsentrasi beserta pengembangan cita kasih kepada semua makhluk. Divisi atau waga selanjutnya yaitu Mahawaga. Mahawaga terdiri dari 10 sutta yang terutama berisi khotbah panjang tentang aspek historis dan ajaran penting dari Sang Buddha. Ke-10 sutta tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mahapadana Sutta, 2. Mahanidana Sutta, 3. Mahaparinibbana Sutta, 4. Mahasudasana Sutta, 5. Janawasabha Sutta, 6. Mahagowinda Sutta, 7. Mahasamaya Sutta, 8. Sakapanha Sutta, 9. Mahasatipatthana Sutta, dan 10. Payasi Sutta. Dari ke-10 sutta tersebut, terdapat beberapa sutta yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Mahapadana Sutta, penjelasan Sang Buddha mengenai 6 orang Buddha yang sebelumnya dan beliau sendiri, mengenai masa-masa mereka muncul, kasta, susunan keluarga, jangka kehidupan, pohon bodhi, siswa-siswa utama, jumlah pertemuan, pengikut, ayah, ibu, dan kota dengan sebuah khotbah kedua mengenai Wipasi dari saat meninggalkan surga Tusita hingga saat permulaan pemberian pelajaran. Yang kedua yaitu Mahanidana Sutta, mengenai rantai sebab musabab yang bergantungan dan teori-teori tentang jiwa. Yang ketiga yaitu Mahaparinibbana Sutta, cerita tentang hari-hari terakhir dan parinibbana Sang Buddha, serta pembagian relik-relik. Yang keempat yaitu Sakapanha Sutta. Dewa Saka mengunjungi Sang Buddha untuk menanyakan 10 persoalan dan mempelajari kesunyataan bahwa segala sesuatu yang timbul akan berakhir dengan kemusnahan. Yang kelima yaitu Mahasatipatthana Sutta, khotbah mengenai 4 macam samadhi, yaitu mengenai badan jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma, disertai penjelasan tentang 4 kesunyataan. Dan yang terakhir yaitu Payasi Sutta. Kumara Kasapa menyadarkan Payasi tentang pandangan keliru bahwa tiada kehidupan selanjutnya atau akibat dari perbuatan. Divisi atau waga selanjutnya yaitu Patika Waga. Patika Waga berisi 11 sutta yang membahas tentang berbagai topik panjang. Ke-11 sutta tersebut adalah sebagai berikut. 1. Patika Sutta, 2. Udumbarika Sihanada Sutta, 3. Cakawati Sihanada Sutta, 4. Agana Sutta, 5. Sampa Sadaniya Sutta, 6. Pasadika Sutta, 7. Lakana Sutta, 8. Sigalowada Sutta, 9. Atanatiya Sutta, 10. Sanggiti Sutta, dan 11. Dasutara Sutta. Dari ke-11 sutta tersebut, terdapat beberapa sutta yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Patika Sutta, cerita mengenai seorang siswa yang mengikuti guru lain karena Sang Buddha tidak menunjukkan dan menerangkan asal mula benda-benda. Yang kedua yaitu Cakawati Sutta, cerita tentang Raja Dunia dengan berbagai tingkat penyelewengan moral dan pemulihannya serta tentang Buddha Maitreya yang akan datang. Yang ketiga yaitu Agana Sutta, perbincangan mengenai manusia dengan penjelasan mengenai asal mula benda-benda, asal mula manusia, dan artinya yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu Sampa Sadaniya Sutta, percakapan antara Sang Buddha dengan Sariputta yang menyatakan keyakinannya kepada Sang Buddha dan menjelaskan ajaran Sang Buddha. Yang kelima yaitu Lakana Sutta, penjelasan mengenai 32 tanda orang besar atau raja alam semesta atau seorang Buddha yang dijalin dengan syair berisi 20 bagian yang tiap bagiannya dimulai dengan di sini dikatakan. Dan yang terakhir yaitu Sigalowada Sutta. Sang Buddha menemukan Sigala sedang memuja Namara. Beliau menguraikan kewajiban seorang umat dengan menjelaskan bahwa pemujaan itu adalah menunaikan kewajiban terhadap 6 kelompok orang, yaitu orang tua, guru, sahabat, dan lain-lain. Berikutnya kita akan membahas Nikaya yang kedua, yaitu Majjhima Nikaya.
Majjhima Nikaya merupakan buku kedua dari Sutta Pitaka yang memuat khotbah-khotbah menengah. Majjhima Nikaya mencakup semua aspek mengenai ajaran Buddha. Buku ini terdiri atas 3 bagian atau panasa. 2 panasa pertama terdiri atas 50 sutta, dan panasa terakhir terdiri atas 52 sutta. Jadi seluruhnya berjumlah 152 sutta. Bagian atau panasa yang pertama yaitu Mula Panasa Pali yang terdiri atas 50 sutta. Berikut adalah beberapa contoh sutta pada Mula Panasa Pali. Yang pertama yaitu Jiwaka Sutta. Jiwaka mengajukan pertanyaan apakah benar Sang Buddha menyetujui pembunuhan dan memakan daging. Sang Buddha menunjukkan dengan contoh bahwa itu tidak benar dan bahwa seorang biku makan daging hanya jika ia tidak melihat, mendengar, dan menduga bahwa daging itu khusus dibuat untuknya. Yang kedua yaitu Upali Sutta, cerita tentang Upali yang diutus oleh pemimpin Jaina Nataputa untuk berdebat dengan Sang Buddha mengenai aspek tertentu dari karma. Yang ketiga yaitu Kukurawatika Sutta, percakapan mengenai kama antara Sang Buddha dengan 2 orang pertapa. Satu di antara mereka hidup seperti anjing dan satu lagi seperti lembu. Yang keempat yaitu Abhaya Rajakumara Sutta. Pangeran Abhaya diutus oleh seorang Jaina Nataputa untuk membantah Sang Buddha dengan mengajukan pertanyaan berganda tentang kutukan hebat yang diterima oleh Dewa Datta. Contoh sutta Mula Panasa Pali yang terakhir yaitu Anggulimala Sutta. Cerita mengenai Anggulimala, pembunuh yang ditaklukkan oleh Sang Buddha dan kemudian menjadi biku hingga mencapai tingkat arahat. Bagian atau panasa yang kedua yaitu Majjhima Panasa Pali yang terdiri atas 50 sutta. Berikut adalah beberapa contoh sutta pada Majjhima Panasa Pali. Yang pertama yaitu Anapanasati Sutta, perihal cara melatih meditasi masuk dan keluarnya napas. Yang kedua yaitu Mahacatarisaka Sutta, penjelasan mengenai jalan mulia berunsur 8 dengan penjelasan mendetail pada konsentrasi yang benar. Yang ketiga yaitu Kayagatasati Sutta, perihal cara meditasi pada 32 bagian penyusun badan jasmani. Yang keempat yaitu Cula Kamawibaga Sutta, Sang Buddha menerangkan sifat-sifat batin dan jasmani orang yang berbeda-beda dan keberuntungan mereka menurut kama. Contoh sutta Majjhima Panasa Pali yang terakhir yaitu Mahakamawibaga Sutta. Seorang pertapa secara keliru menuduh bahwa Sang Buddha mengatakan kama tidak berguna, dan Sang Buddha menerangkan pandangannya sendiri. Bagian atau panasa yang ketiga yaitu Uparipanasa Pali yang terdiri atas 52 sutta. Berikut adalah beberapa contoh sutta pada Uparipanasa Pali. Yang pertama yaitu Mula Pariyaya Sutta, pelajaran mengenai akar segala benda mulai dari unsur-unsur sampai nibbana. Yang kedua yaitu Kakacupama Sutta, nasihat Sang Buddha kepada para biku perihal pengendalian diri kepada kemarahan. Yang ketiga yaitu Alaga Dupama Sutta, nasihat Sang Buddha kepada seorang biku yang salah mengerti ajaran Buddha. Sang Buddha menjelaskan bagaimana cara yang benar dalam mempelajari Dhamma dengan memberikan perumpamaan ibarat menangkap ular. Yang keempat yaitu Cula Sacaka Sutta, diskusi umum antara Sang Buddha dan seorang Jain Sacaka mengenai 5 kanda seseorang. Sang Buddha menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari kanda tersebut yang merupakan jiwa yang berdiri sendiri. Contoh sutta Uparipanasa Pali yang terakhir yaitu Mahasacaka Sutta, penjelasan Sang Buddha mengenai pengembangan konsentrasi yang benar kepada Sacaka yang sama seperti di Cula Sacaka Sutta. Berikutnya kita akan membahas nikaya yang ketiga yaitu Samyutta Nikaya. Samyutta Nikaya merupakan buku ketiga dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 7.762 sutta. Buku ini dibagi menjadi 5 waga utama dan 56 bagian yang disebut Samyutta. 5 bagian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Sagata Waga, 2. Nidana Waga, 3. Kanda Waga, 4. Salayatana Waga, 5. Mahawaga.
Beberapa contoh samyuta diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Mara, perbuatan-perbuatan bermusuhan dari Mara terhadap Sang Buddha dan para siswanya. Yang kedua yaitu Bhikkhuni, bujukan yang tidak berhasil dari Mara terhadap para bhikkhuni dan perbedaan pendapatnya dengan mereka. Yang ketiga yaitu Brahma, Brahma Sampati memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma kepada dunia. Yang keempat yaitu Saka, Buddha menguraikan sifat-sifat Saka, raja para dewa. Dan contoh samyuta yang terakhir yaitu Nidana Samyuta, penjelasan mengenai Paticca Samuppada. Berikutnya kita akan membahas Nikaya yang keempat yaitu Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya merupakan buku keempat dari Sutta Pitaka yang terdiri atas 9.577 sutta dan terbagi atas 11 nipata atau bagian. Sutta-sutta disusun menurut urutan bernomor untuk memudahkan dalam mengingatnya. Berikut adalah 11 bagian atau nipata tersebut. Yang pertama yaitu Ekaka Nipata, yang serba satu, misalnya pikiran terpusat atau tidak terpusat, usaha ketekunan Sang Buddha, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Dukkha, yang serba dua, misalnya dua jenis Kama Wipaka, yaitu yang membuahkan hasil dalam kehidupan sekarang maupun yang membawa kepada tumimba lahir dan seterusnya. Dua jenis dana, dua golongan biku, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu Tika, yang serba tiga, misalnya 3 pelanggaran melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. 3 perbuatan yang patut dipuji yaitu kedermawanan, pelepasan, dan pemeliharaan orang tua, dan sebagainya. Yang keempat yaitu Catuka, yang serba 4, misalnya 4 jenis orang, 4 jenis kebahagiaan, 4 Brahma Wihara, 4 sifat yang menjaga biku dari kekeliruan, 4 cara pemusatan diri, dan sebagainya. Yang kelima yaitu Paccaka, yang serba 5, misalnya 5 ciri yang baik dari seorang siswa, 5 rintangan batin, 5 objek samadhi, 5 sifat buruk, 5 perbuatan baik, dan sebagainya. Yang keenam yaitu Caka, kewajiban rangkap 6 dari seorang biku. Yang ketujuh yaitu Sataka, misalnya 7 jenis kekayaan dan 7 jenis kemelekatan. Yang kedelapan yaitu Ataka, misalnya 8 sebab kesadaran, 8 sebab pemberian dana, 8 sebab gempa bumi. Yang kesembilan yaitu Nawata, misalnya 9 perenungan, 9 jenis manusia. Yang ke-10 yaitu Dasaka, misalnya 10 perenungan dan 10 jenis penyucian batin. Yang ke-11 yaitu Ekadasaka, misalnya 11 jenis kebahagiaan atau jalan menuju Nibbana, 11 sifat-sifat baik dan buruk dari seorang pengembala dan biku. Berikutnya kita akan membahas Nikaya yang kelima yaitu Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya merupakan buku kelima dari Sutta Pitaka yang terdiri atas kumpulan 18 kitab yang mengandung berbagai topik. Berikut adalah ke-18 kumpulan tersebut. Yang pertama yaitu Khuddakapata, bacaan dari bagian-bagian singkat berisi 4 teks yaitu Manggala Sutta, Aratana Sutta, Tirakudha Sutta, dan Metta Sutta. Yang kedua yaitu Dhammapada, kata-kata dari Dhamma, kumpulan 423 bait yang dibagi dalam 26 waga. Yang ketiga yaitu Udana, kumpulan dari 80 udana yang terbagi menjadi 8 waga. Kitab ini memuat khotbah Sang Buddha yang disabdakan pada berbagai kesempatan. Yang keempat yaitu Iti Wuttaka, kumpulan syair-syair yang dimulai dengan Iti Wuccati atau demikian dikatakan, berisikan ajaran-ajaran etika dari Buddha. Yang kelima yaitu Sutta Nipata, yaitu kumpulan sutta terdiri dari 71 sutta yang dibagi ke dalam 5 waga. Yang keenam yaitu Vimana Watu, cerita tentang kelahiran kembali di alam dewa. Yang ketujuh yaitu Petawatu, cerita mengenai setan pengembara atau peta. Yang kedelapan yaitu Teragata, syair tentang biku senior atau tera yang berisikan 107 syair atau 1279 gata. Yang kesembilan yaitu Terigata, syair tentang bikuni senior atau teri yang berisikan 73 syair atau 522 gata. Yang ke-10 yaitu Jataka, kisah tentang kehidupan lampau Sang Buddha.
Yang ke-11 yaitu Nidesa, terbagi ke dalam dua. Yang pertama yaitu Mahanidesa dan Culanidesa. Yang ke-12 yaitu Patisambidamaga, berisi analisis abidama tentang konsep dan latihan yang sudah diuraikan dalam kitab Winaya, Diga, Samyutta, dan Anguttara Nikaya. Yang ke-13 yaitu Apadana, kisah mengenai kehidupan lampau 550 biku dan 40 bikuni. Yang ke-14 yaitu Buddha Wamsa, keterangan dan penjelasan dari silsilah 24 Buddha yang muncul sebelum Buddha Gautama. Yang ke-15 yaitu Carya Pitaka, berisikan cerita 35 kehidupan Buddha dalam bentuk syair. Yang ke-16 yaitu Netipakarana. Yang ke-17 yaitu Petakopadesa, berisi penafsiran dan metodologi dalam agama Buddha. Dan yang terakhir yaitu Milindapanha, berisi dialog antara murid Buddha yaitu Nagasena dan Raja Milinda. Selanjutnya yaitu posisi kitab Sutta Pitaka sebagai bagian Tipitaka. Sutta Pitaka merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi agama Buddha. Pentingnya Sutta Pitaka bagi umat Buddha ditetapkan pada Sidang Sangha atau konsili pertama yang dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa. Sutta Pitaka menjelaskan makna dari ajaran-ajaran Sang Buddha agar ajaran tersebut tidak disalahartikan. Oleh karena itu, dalam konsili pertama, para arahat memutuskan Sutta Pitaka sebagai bagian kedua di dalam kitab suci Tripitaka. Nah, seperti itulah materi tentang Sutta Pitaka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Sandi Karunia Sugiartana pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.